Berarti meningkat ya, RT, RW, Kadus, Ya, Kasih, Sekdes. Ya, Apakah ya. akan mungkin menjadi Kades? Codet itu gara-gara nyobain ngambil motor. Di podcast kita obrol aja pasti ceria bermakna di balik desa Bojong Raharja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast di balik desa. Kali ini episode kedua berarti ya. Ya, ini panggilkan ini adalah Sekdes Desa Bojong Raharja, Bapak Denden. Tepuk tangan semuanya. Pakai tambahan dong. Apa? Abdul Muiznya. Oh ya. Saya belum hafal nama aslinya, boleh disebutkan? Nama asli Denden Abdul Muiz. Denden Abdul Abdul Muiz. Wow, Denden. Berarti ini perpaduan Sunda dan Arab. dan Arab. Denden Sunda, Abdul Arab. Muiz. Terus ya balik lagi ke kampung. Ke kampung. Ya, Oke. orang oke. kampung. Oh ya, artinya itu ada artinya gak? Dibilang ada arti, ya pasti ada arti lah. Orang tua itu ngasih nama anaknya nggak salah-salah. Gitu. Tapi Cuman, tahu gak? Tahu gak? nggak tahu. Boleh di searching di Google apa arti nama Bapak Denden ya. Oke, Bapak Denden, baik, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, kabarnya Bapak Denden ini baru menjadi sekdes apa ya? Sekdes pengganti atau gimana? Kalau dibilang pengganti, ya pengganti si alih tugas. Alih tugas. Ya, kemarin kan saya menjabat sebagai kasih kesejahteraan. Kasih kesejahteraan. Kasih kesejahteraan. Sekarang naik jabatan jadi Jadi sekretaris desa. sekretaris desa. Oke, ini yang awalnya tuh katanya pernah jadi RT. Dulu waktu ini kan desa Bojong Raharja ya. Desa Ya. Bojong Raharja itu kan desa pemekaran dari desa Bojong. Ya, dulunya desa Ya, Bojong. tahun 2012. Pas begitu kita depasi desa Bojong, kebetulan di kampung ya saya dapat RT lah. RT. RW juga pernah katanya. RW sebentar RW. RW. Ya. Terus masuk ke pemerintahan desa. Masuk ke pemerintahan desa pas begitu pemekaran, ada pemekaran wilayah yaitu Ciorai, pemekaran dari Cibodas. Ya. Kita ada apa? Untuk kekosongan yang kedusunan Ciorai, alhamdulillah saya diangkat jadi kepala dusun. Oke. Oh, jadi kadus dulu. Ya, kadus. Berarti meningkat ya, RT, RW, kadus, Ya, kasih, sekdes. Ya, Apakah ya. akan mungkin menjadi kades? kalau untuk itu ya sesuai dengan takdir sih. Takdir. Tapi kalau berbicara takdir itu terlalu apa ya? Berbicara takdir itu tidak ada jadi bahasannya stop gitu loh Ya. takdir. Kalau Enggak, misalkan bukan, bukan takdir itu tergantung nasib ada sih. rencana gak rencana untuk rencana gitu. Kalau untuk rencana sih ya niatan kita tetap ingin berbakti sama warga-warga sekitar. Oh, berarti ada rencana ingin menjadi Kalau untuk kades. wacana sih kalau dibilang nggak ada, kemungkinan yang ditakutkan nanti ada. Mengalir aja. Ya, Oke. mengalir cuman ya dialirkan. Oh ya. Siapa tahu ada kita cek warga Bojong Raharja, silahkan komen merekomendasikan Pak Denden ini bisa jadi kades, mendukung atau tidak gitu. Kita lihat votingnya gitu. Kalau misalkan wah banyak ternyata ada 50.000 yang komen Ya "Oh, jadi kades." 50.000 gimana? Harganya cuma berapa? Warga di sini sekitar 10.000 itu jumlah jiwa ya. 10.000. Ya kalau jumlah pemilih kemarin 8.000 kurang. 8.000. Oke. Pak Denden ini sebelum kita bahas ke jabatannya, kita bahas dulu masa lalu Pak Denden. Pak Denden ini orang dari asal orang Ciorai. Asal muasal saya lahir di Walung Asem, Bojong Kembar. Oh, Bojong Kembar. Masuk desa Bojong Kembar, desa tetangga. Hmm. Kebetulan desa Bojong Kembar juga kan pemekaran. Berarti desa sama Bojong- Sadbor masih dekat. Masih. Agak mirip soalnya sama Sadbor. Sadbor Bojong Kembar. Betul. Yang Badidau. Ah, wadidaw, awal-awal. Awal-awal. Bojong Kembar ya. Saya sih
di sebelah sini sih, sebelum ke wilayah itu Sabu. Oke, di Bojong Kembar. Berarti lahir di Bojong Kembar, Ya. tinggal besar di Ya besar di sana. Cuman kebetulan waktu itu dapet apa pacar lah gitu ya. Ya dinikahi orang Corai. Oh, tinggal di sana gitu. Ya langsung tinggal di sana. Dan katanya betul kalau Pak Deden itu punya bengkel. Bengkel apa? Bengkel tulang. Kalau bengkel gak bengkel sih itu. Apa? Cuman ya kebetulan untuk apa meluangkan waktu sisa-sisa sudah di desa ada kerjaan lah di rumah Bukan macam bengkel tapi macam bengkel bengkel mobil atau motor atau segala. motor mobil sih reparasi cuman join sama temen gitu Oh. yang ngerjakan itu temen. Berarti kesehariannya selain di desa, Pak Deden juga ini bertugas, bukan bertugas ya, buka Kegiatan usaha sih. kegiatan bengkel. Oke, Pak Deden lahir di Bojong Kembar dan akhirnya menikah dengan istrinya yang orang Ciorai dan akhirnya menjadi warga Bojong Raharja. Dulu sekolah SD itu di Impres di Cikareo ya. Cikareo. Impres kalau dulu. SMP Senabiah saya. Sanawiyah. Senabiah Cikumba. SMA? Kalau sekarang kan apa? MTS. MTS 1 ya. MTS. Kalau SMA lulusnya di SMA Cikumbar. Tapi Cuman- ini ada yang menarik nih. Katanya Bapak Denden itu beberapa kali ganti sekolah SMA, betul tidak? Bukan beberapa kali sih, cuman satu kali. Dulu pas begitu masuk pertama sih pengennya diniatan dulu kan mau STM, kejuruan Jurusan otomotif. otomotif ngambilnya. Otomotif. Cuman kan kalau dulu antar sekolah-sekolah STM itu kan suka apa? Ribut. Ribut. Wah, itu Ya. masih mencekam lah. Masih gitulah anak-anak sekolah membawa sajam-sajam gitulah gitu. Apalagi kalau dulu kan jarang motor ya, pakai angkot kendaraan Angkot, umum. ya. Jadi kalau misalkan lewat sama Bentrok. sekolah yang itu pasti bentrok. Ya, pasti kan? bentrok ya. Oke. Dulu berarti di SMA mana? STM Pasundan. Oh, Pasunda. Cuma lah berapa bulan cuma 8 bulan lah. 8 bulan. Iya. Kenapa keluar? Dikeluarkan atau mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri Ini gara-gara ceritanya Oke. kan pas begitu apa itu terminal Lembur Situ sekarang itu waktu apa pembukaan Lembur Situ kan kalau dulu angkot langsung ke sana Ya. ke Cikondang. Hmm. Pas begitu pembukaan kan dipamerkan semua ke apa Lembur Situ. Pindahan. Pindahan. Nah, waktu itu hari Senin kalau nggak salah kan pakai kalau di STM itu pakai PDU. PDU buat seragam putih. Iya, bukan. Oh, yang biru. lab. Yang biru itu. Lab. Ya, kita santai-santai aja dari sana. Ya. Pulang sekolah jam 4 lah, setengah 5. Enak diangkot. Pas diangkot, pas di Lembur Situ, pas begitu masuk kita mau ke arah Cikembang mau pulang. Pantai. Datanglah. STM lain. Iya, ASN lain, sekolah lain. Gitu, ribut. Nah, kalau saya sih niatan mau sekolah lagi. Cuman ada tetangga yang dari sana, keluarga. Lihat saya digebukin. Oh, berarti sempat digebukin dulu. Benyok lah gitu. Oke. Adem lah kalau. Nah, pas begitu pulang 1 minggu saya masih sekolah. Ya. Biasa-biasa aja. Cuman pas begitu tetangga bilang ke keluarga, bilangin tak kedengeran ke keluarga. Akhirnya keluarga Ya, khawatir. ya, mau sekolah gitu. Ya. Udah aja pindah gitu. Nah, lanjutin di SMA yang ini. Kalau dulu kan sempat apa namanya waktu STM berantem ada cerita berantem ini berarti baru sekali yang di Lembur Situ. Apa pernah di beberapa kali dan yang puncaknya di Lembur Situ gitu? Kalau di Lembur Situ bukan berantem ya, saya dikeroyokin gitu. Oh, berarti sendiri. Berdua sama kalau nggak salah saya lupa sama orang Pelabuhan. Kita pulang bareng. Ya. Ya pas begitu lihat kita pakai PDU nyantai di
dalam angkot. Hmm. Anak wah udahlah kita pasrah enjoy aja di WC gitu. Ini ada pertanyaan. Itu di sini codet bekas itu juga? Enggak. Oh, ada lagi cerita. Cerita lagi ini mah. Ini mah Berantem. apa zaman PS itu tahun berapa ya? PS. PS main game gitu. Oh, main game PS. PS1, PS2. PS. PlayStation. PlayStation. Nah, PlayStation. zaman berapa ya? Tahun berapa itu? Tahun 2000-an. 2001 lah. 2001 lah ya. PS1. 2000 tahun ya tahun segituan lah. Enakan main PS, suka ngetrek apa itu di gamenya gitu. Kebetulan saya kan anaknya anak keluarga apa otomotif. Ya. Kita punya motor satu, kita Coba. rombak semua sama temen. Pas begitu sama temen apa pas di jalur sana yang di bawah Jalur yang di bawah. yang di bawah itu yang jembatan 2. Oh, jembatan 2. Ya. Hmm. Kamu minum sana dapat itu. Oh, boleh. Silakan minum. Oh. Silakan. Kopinya. Boleh. Ini gelasnya khusus ini. Di balik desa. Di balik desa. Oh, cuma dia ada kekurangan nih. Apa kurangannya? Pakai bojong aja. Oh iya. Iya, Kan kalau di balik desa itu kan banyak dulu desanya. banyak desa Nah, gitu. oh iya. Harusnya Ada di balik desa, bojong rahajanya ya. bojong rahaja. Hmm. Kan ini apa? Semua tim RKDT kan Ya. desa digital, dan anak-anak muda. Oke, balik lagi nih. Berarti codet itu gara-gara nyobain Ngambil motor, trek-trekan. dimodif, Ya, trek-trekan trek-trekan. jatuh di jembatan 2. Jembatan 2. Kalau dulu itu jembatan Makubu lah. Mau apa itu? Kalau bahasanya itu Makubu apa itu ada kan si mama yang namanya itu Makubu. Oh. Yang itu masih sekarang eksis itu apa? Tangkal asem, pohon asem. Di jembatan 2. Ya, itu juga pas begitu pembukaan lagi. Kan dulu kan awalnya satu, memang awalnya satu, kan. banyak kecelakaan. Nah, dibikinkan ditambah yang 2. yang sebelah timur. Memang seperti itu. Kita enak dari sini. Oh, grand Dari- opening langsung ya. dipakai. Dah. Dikira. Kalau sekarang mah Valentino Rossi lah. Oh iya, Valentino Rossi. Ya. Oke. Ternyata dikira saya bekas. Wah, kalau gituan sih enggak, cuman ya kadang-kadang gitu mah emang agak jauh sih saya. Cuman kemarin di STMA waktu itu ya kita yang apes gitu. Oke. Berarti lulus di SMA? SMA Tumba. Tahun 2004. 2004. Oke. Dan mulai masuk berarti kerja dulu nih, kerja. Bengkel langsung. Enggak. 2004 kita keluar nganggur. Oh, nganggur. Biasa cari-cari apa? Kerjaan. Kerjaan. Tapi Kesana kesini kesana. GSI tahun berapa GSI? GSI itu 2007. 2007 berarti belum ada ya? Belum, kita nganggur biasa kesek-kesek ke sana ke situ cari-cari kerja marah ngandelin ijazah itu. SMA. Ya SMA ternyata ujung-ujungnya kita usaha lagi sendiri gitu. Ojek yang lain. Oke, jadi mungkin singkat ceritanya seperti itu. Ya. Perjalanan dari masa SMA sempat pindah sekolah karena mungkin bukan berantem ya. Bukan sih, karena kekhawatiran keluarga sih. keluarga Ya. yang takut akan anaknya apa ya? Celaka di jalan. Ya, lah. gitulah. Mungkin memang budaya seperti itu susah di Ya. hapus di kita ya. Ya semoga saja anak-anak zaman sekarang khususnya Bojong Raharja lebih berpikir positif bahwa tidak ada gunanya lah. Bahkan banyak baca ruginya kalau gitu. Wah tentu ya. Setelah lulus sekolah mungkin ibaratnya misalkan saya STM ini sampai mati, wah bohong. Oh, Kalau kalau lulus mah udah aja. saya nyobain. Pas begitu kita sekolah kan sama-sama. Ya. Minum sama-sama gitu sama-sama. Minum apa ini? Minum apa? Kopi. Minum kopi. Minum kopi. Kalau dulu mah itu minum apa ya? Kopi. ABC susu. Kalau dulu lagi mah apa itu ada ngopi yang kayak kratinding gitu apa itu? Oh, temulawak. Nah, kita kan suka-suka yang minum. bentuknya bulat. Ya, betul, kecil. Kita pas begitu, ya biasa sepakat loh.
Pas keluar mah ada yang langsung nikah, ada yang kesana. Nah itulah. Ya itu Kehidupan. apa romantika kehidupan. Oke. Nggak salah sih kalau kata Roma. Roma Irama. Oke, itulah perjalanan masa kecil dan dewasa sampai keluar sekolahnya Bapak Denden alias Bapak Sekdes Bojong Raharja. Dan sekarang kita beralih temanya tentang pekerjaan di desa ini. Yang dulunya kan sebelum jadi pindah tugas menjadi sekretaris kasih apa? Kasih kesejahteraan. Kesejahteraan, di mana itu bekerja, bisa dijelaskan gitu. Pekerjaannya apa sih gitu secara detailnya gitu, secara detail garis besarnya lah. Kalau secara tupoksi kasih kesejahteraan ya intinya sih kebanyakan kita kerjanya di ruang lingkup pendekatan langsung ke masyarakat. Pendekatan langsung Dengan masyarakat, terutama ya banyaklah kebutuhan masyarakat kan yang harus dibantu, yang harus ditolong gitu. Kita harus pendekatan. Soalnya kan itu kaitannya kalau kasih kesejahteraan itu kaitannya dengan dinas sosial gitu. Dinas-dinas yang lain. Oke, jadi intinya garis besarnya untuk mensejahterakan warga lah. Ya, Dengan berbagai bentuk kegiatan, bisa dengan mungkin bantuan sosial. ya kalau bantuan sosial itu kan Bentuknya kan nggak mungkin nggak uang aja gitu. Nggak uang Ada aja. dengan berbentuk mungkin uang ada atau kayak beras itu masuknya. kalau beras itu kan apa sistemnya diplot sama yang pusat ya, Kementerian Sosial. Oke. Ya, jadi ya kita bahas dulu kaitan dengan beras ya. Oke, beras boleh. Terutama apa Ada dengan ada- bantuan-bantuan gitu ya. Oke, boleh. Kita juga sih sebagai terutama saya yang selaku penjabat kasih kesejahteraan ya. Agak dilema, agak sulit sih. Mengenai apa yang jadi dilema ya gitu. Yang dilemanya kadang-kadang kan kita sasaran orang-orang yang mendapatkan bantuan itu. Oke. Gini, kita bisa simpulkan mungkin taruhlah misalkan di Desa Bojong Raharja ini ada misalkan ada 50 Ya. yang membutuhkan Ya. bantuan. Bantuan. Sedangkan yang diberi hanya 30. Ya, 30. Nah, mungkin pasti masyarakat itu berpikirnya, kenapa nih Ya. yang 20 tidak dikasih? Ya. Apakah dengan mungkin pilih pilih data. pilih data atau gimana? Nah, ini mungkin banyak warga yang biasanya tuh menyimpulkannya sedemikian rupa. Ya. Mungkin karena memang ketidaktahuan. Nah, sekarang kita kupas nih, kita bahas apa sih penyebabnya bisa sampai seperti itu gitu. Kalau untuk sepengetahuan saya, untuk bantuan-bantuan itu kan dulu ada bermacam survei data apa. Ya. Nah, kebetulan saya pakai jaket ini mitra kerja saya PPS, Oke. Badan Pusat Statistik. Ya, yang Kita berdata berarti. ya yang berdata. Kita kan suka kerja makanya tahu data-data itu seperti apa. Kalau dulu pas begitu kita didata, kita sesuai. Ya. Si A kriterianya ini, si B kriterianya ini. Kan orang pusat itu di Pusdatin itu ngelihatnya kriteria yang kita masukkan. Seperti si A ini punya mobil, punya motor, punya apa gitu. Yang si B kebutuhannya ini, bukan kebutuhan material, cuman kondisi rumahnya, kondisi pekerjaannya gimana, sudah didata. Waktu kalau nggak salah itu 2015 lah PDDT itu. Cuman pas begitu booming ada bantuan-bantuan raskin seperti yang lain gitu, pas dilihat data emang sebagian ada yang masuk emang data dari kita gitu. Cuman kebanyakan itu udah tahu name by address kita nggak sinkron sama pusat atau pengolahan datanya gimana gitu, saya juga nggak tahu sih. Cuman kebanyakan masyarakat emang tadi yang disampaikan ada kecemburuan sosial yang dari masyarakat itu. Emang kita juga kalau menjelaskan agak susah gitu. Mungkin seperti ini. Kalau yang namanya hidup itu berputar. Ya. Misalkan kita taruh A dan B. Ya. Ketika tahun 2015 ketika pendataan si A ini bisa dikatakan
mampu lah, Ya. hartanya terpenuhi, Ya. intinya dia berkecukupan. Ya. Dan si B Sebaliknya. sebaliknya. Tapi kan namanya hidup itu berputar. Gitu. Mungkin ketika di tahun 2020 atau 2018 atau beberapa tahun kemudian ada bantuan, ternyata kondisi ini sudah berubah. Makanya yang mendapat bantuan itu si B tetap, karena datanya sebelumnya 2015 dia yang tidak mampu. Ya. Namun kenyataannya ketika 2020 Udah yang ada A, perkembangan. yang A malah yang Turun. gitu. Emang gitu ke Mungkin seperti itu ya. Pasti gitu. Oke, jadi memang datanya itu tidak bisa langsung Take off langsung jadi nggak memang bisa. memang seluruh Indonesia loh. Gitu ya. Pasti. Oke. Soalnya pas begitu kita juga dikasih dari pusat untuk verifikasi, untuk dicek lagi. Pas begitu dicek kita dialihkan, tapi pas begitu pengalihan yang tadi disampaikan itu ada berubah lagi kayak oknumnya masyarakat itu. Oke. Mungkin apakah ada gak gini, misalkan desa mengambil sikap dengan cara ya udah menjelaskan ini bantuan memang waktu 2012 yang didata itu pihak B, tapi dengan keadaan seperti ini bisa tidak pihak B tidak usah mendapatkan bantuan gitu, Ya. dialihkan ke pihak A. Apakah sudah ada upaya seperti itu untuk menyelesaikan, atau mungkin memang datanya memberikan atau harus sesuai data gitu? Kalau dari pusat sih memberikan harus sesuai data, karena kita kan apalagi sekarang sistemnya sistem aplikasi, nama by address itu harus sesuai lah. Cuman Oke. kita juga tadi yang disampaikan emang ada sedikit pemahaman lah, emang mana beres si Anu, Oke. ada sedikit pemahaman. Mungkin jadi kesimpulannya ya ini untuk kesadaran semua ya. Dia tidak hanya desa yang harus berupaya bagaimana supaya tersalurkan dengan semestinya, Ya. tapi warga pun harus ikut andil dalam berpikir gitu. Wah, kalau bukan saya mendapatkan bantuan, tapi saya merasa gaji punya cukup gitu. Ya mau tidak mau saya harus memberikan yang lebih berkurang dari saya gitu. Kali itu juga kalau nantinya juga kan itu tetap jadi amal ladang ibadah kalau Nah, jadi untuk bisa dia. walaupun memang datanya data saya misalnya Ya, gitu. Oke, jadi mungkin untuk masyarakat kembali lagi kesadaran dan keikhlasan masing-masing pribadi lah. Ya. Kalau kita ingin menciptakan lingkungan kita dengan baik, ya kita sendiri pun harus berupaya dan ikut andil dalam mewujudkan lingkungan yang baik. Seperti itu. Oke, sekarang kan dalam tugasnya sudah beralih menjadi sekdes, sekretaris desa. Ada berpikir, wah, saya sudah jadi sekdes, tidak pernah terbayangkan sebelumnya, atau mungkin biasa saja, atau mungkin sebenarnya ini beban gitu bagi saya. Apa perasaan ketika diamankan menjadi sekdes? Kalau untuk beban ya namanya juga pekerjaan ada konsekuensinya. Ya, betul. Ya kalau untuk kaget ya pasti kaget gitu. Cuman ya yang tadi disampaikan itu udah tugas dan kewajiban. Tugas dan kewajiban. Ya mau tidak mau harus menjalankan. Kalau untuk beban ya beban pekerjaannya emang agak lumayan. Gak terbayangkan gitu. Berarti ini menjadi sekretaris desa ini kalau sekretaris desa dan perangkat-perangkatan itu mengikuti masa kerjanya mengikuti kades atau mungkin tidak, gimana sih? Saya tidak paham. Enggak kan, kalau sekarang itu kita itu di SK-kannya sama SK Bupati. Pas bupati Surat rekomendasi dari Bupati untuk membikinkan suatu keputusan dari kepala desa. ya. Makanya kemarin kan waktu pemilihan kepala desa yang baru booming kan, ada yang takut dikeluarkan sama kades baru, Ya. ada yang gitu.
Tapi tetap ngacunya kita kan kerjanya kita ke pemerintah gitu, Oke. bukan ke personal. Tetap jadi kita itu diangkat dari pemerintah dari kabupaten ya, cuman yang mengesahkan itu kepala desa. Tetap jadi balik ke kepala desa. Iya, seperti halnya kan dulu saya pas begitu sebelum desa Bojong Raharja kan pertama Pak Sugianto PJ itu Ya. lanjut ke pemilihan yang kebetulan Pak Sudarmat Selamat 6 tahun. tahun. Begitu Pak Sudarmat PJ lagi Pak Ade yang dari kecamatan, pemilihan lagi sekarang kan Pak Haji Hanen. Ya kalau ada pergeseran yang tadi disampaikan begitu kepala desa beres, perangkat beres, enggak. Berarti kalau kepala desa bisa digantikan, mungkin kebanyakan besar mah perangkat tetap. Tetap. Tapi gimana kebijakan? Gimana desanya juga? kebijakan kepala desa yang baru? Tapi mungkin sulit juga kalau misalkan kepala desa baru, perangkat semua baru juga, mungkin sulit ya menata lagi dari awal banget gitu. Bukan sulit lagi gitu, Masih susah. pasti susah. Iya, masih enggak. Ya saya membayangkan bahwa data semua itu memang data bisa disimpan. Ya. Tapi kan dalam kenyataan data itu tidak hanya disimpan, tapi dengan orang yang menyimpannya pun harus Ya. ibaratnya harus sinkron lah. Ibaratnya seperti main bola lah gitu. Ya. Gimana main bola? Kan kalau main bola kalau satu pelatih, Ya, pelatihnya di out atau diganti, nggak mungkin nggak mungkin kan semua pemain keluar. Nah. Seperti itu, jadi Ya, betul. intinya ada sinkron. Oke. Oke, ini akhir tahun. Saya akan memberi pertanyaan, apa harapan Pak Sekdes di tahun 2025 untuk Desa Bojong Raharja, atau mungkin ada program kerja yang akan dijalankan di tahun 2025, mungkin bisa sedikit dipaparkan. Kalau untuk program kerja sih udah dibahas ya di Musembang, ya rencana udah. Cuman harapan dan sedikit masukan. Enggak deh, buat program kerja kan tidak semua yang diundang, tidak semua warga. Tidak. Ya kan? Enggak. Intinya dengan podcast ini biar ada gambaran sedikit lah. Misalkan di tahun 2025 nanti bakal ada pembangunan wilayah, ya. misalkan. Nah, bisa dibahas nih. Ya ada pas begitu kita di Musembang, ada di rencana kerja pemerintah desa tahun 2025 itu kalau nggak salah untuk pembangunannya di dusun Sampora ya, yang di sana yang jalan masuk ke perumahan itu. Perumahan, Ya, Bata. ya rabat beton, rencana rabat beton sih. Kalau yang keduanya di Kedusunan Corai, ya. Kalau yang ketiganya itu bukan ketiga sih, kita lihat dulu sumber dananya apakah cukup atau enggak, atau menambah atau berkurang. Kemarin kan kita mengalokasikan cuman memakai pagu yang anggarannya di tahun 2024 nih. Ya. Cuman kan suka ada perubahan nantinya anggarannya, penambahan atau pengurangannya gitu. Cuman kalau untuk usulan-usulan seperti yang masyarakat seperti pengen pembangunan, pengen jalan baik, kita juga bersinergi sama pihak ketiga. Pihak ketiga itu seperti dinas-dinas, seperti kita membuat proposal lah ke para dinas terkait atau ke pelantara sama dewan-dewan sama untuk pokir-pokirnya gitu. Berarti ada beberapa yang akan dilaksanakan oleh desa itu, salah satunya pembangunan. Ya salah satunya pembangunan. Cuman untuk pemberdayaannya sih ada banyak pemberdayaannya seperti pelatihan. Ada belajar pelatihan berarti ya? Ya ada seperti pelatihan nantinya UMKM, seperti digital marketing untuk para UMKM itu nantinya. Intinya pelatihan untuk
para UMKM yang ada di Desa Bojong Ya. Raja. Bisa mulai dari pemasarannya yang berbentuk digital Ya, gitu. mungkin. Oke, itu mungkin harapan untuk Desa Bojong Raja. Oke, terima kasih Pak Denden. Sama-sama. Kita sudah berbicara, mungkin maunya panjang lebar ya, karena ini salah satu media di mana RKDD Bojong Raharja membuat podcast ini. Salah satunya untuk ini mengasih informasi kepada masyarakat. Yang mungkin masyarakat itu harus tahu, tapi kan terkendala rapat gak mungkin semuanya diundang. Nah, dengan lewat podcast ini kita bisa sampaikan, bisa ditonton di mana-mana gitu kan. Ada juga kan ada masukan-masukan lah dari apa sih masukannya, boleh lah ya. kekurangannya gitu. Jangan lupa like, subscribe dan share karena ini adalah podcast di balik desa. Di balik desa Bojong Raja.